Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahma Faradita Suyatno, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pertanian. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 ingin membahas tentang peran fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan petani melalui teknologi keuangan di Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Muhammad Ryan Alvareza Bukhari dengan NIM akhir 051. Yang kedua ada Muhammad Lutfi Erdianto dengan NIM akhir 070. Yang ketiga ada Arditya Wisnu Wardana dengan NIM akhir 085. Yang keempat ada Ahmad Ajmal Nawafil dengan NIM akhir 089. Yang kelima ada Andi Dwi Satrio dengan NIM akhir 094. Dan yang keenam ada Fadli Hafiz Putra Gusni dengan NIM akhir 096. Oke, yang pertama di sini ada pengertian dari vintage. Vintage atau biasa disebut dengan financial technology adalah inovasi teknologi di bidang keuangan yang digunakan untuk meningkatkan atau memodernisasi dan mempermudah berbagai layanan keuangan. Vintage ini mencakup berbagai aplikasi, perangkat, dan proses berbasis teknologi yang memungkinkan akses terhadap layanan keuangan secara digital. Selanjutnya ada pengertian vintage menurut Sein dan Har. Definisi finansial teknologi atau biasa disebut dengan vintage merupakan sebuah inovasi dari sektor finansial yang melibatkan model bisnis yang telah terintegrasi dengan teknologi yang dapat memberikan fasilitas peniadaan perantara. Oke, setelah tadi saya menjelaskan apa itu vintage, sekarang saya akan menjelaskan apa peran dari vintage itu tersendiri. Peran vintage atau teknologi finansial sangat penting dalam mengubah cara orang mengakses, mengelola, dan menggunakan layanan keuangan. Vintage ini memungkinkan inklusi keuangan yang lebih luas dengan menyediakan layanan yang lebih terjangkau dan mudah diakses bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank tradisional. Melalui aplikasi mobile, banyak layanan vintage memberikan akses ke rekening digital, seperti pinjaman, investasi, asuransi, dan pembayaran tanpa harus melalui prosedur yang rumit, seperti lembaga keuangan tradisional. Setelah tadi saya membahas apa itu vintage, selanjutnya saya membahas peran tersendiri dari vintage itu. Selanjutnya saya akan membahas faktor yang mendorong perkembangan industri vintage. Terdapat 7 poin di sini. Yang pertama itu ada perubahan pola pikir konsumen di era sekarang. Ini cenderung menginginkan segala sesuatu yang mudah dan akhirnya mereka tidak bergantung pada institusi keuangan konvensional yang terlampau ketat dalam aturan-aturannya, seperti ada perbankan, ada asuransi, dan lain-lainnya. Yang kedua ada kemajuan dunia digital dan perangkat smartphone. Teknologi memungkinkan siapa saja memiliki perangkat mobile yang canggih dan melakukan transaksi tersebut. Yang ketiga ada perubahan tren yang sangat cepat. Inovasi dan adaptasi harus dilakukan secara terus-menerus. Sebab apa? Sebab ini mendorong terjadinya percepatan dalam perubahan tren. Yang keempat, ada menurunnya loyalitas terhadap institusi atau merek. Yang kelima, ada generasi milenial mampu menyerap pengetahuan dengan cepat, dan mereka itu lebih berhati-hati dalam tawaran-tawaran produk atau jasa yang tersedia. Yang keenam, ada akses yang semakin mudah. Transaksi antar negara bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui perangkat mobile. Ini sangat membantu perkembangan industri kreatif berbasis teknologi untuk membuka pasar yang luas. Yang terakhir, yang ketujuh, ada penawaran produk atau jasa yang lebih menguntungkan. Industri vintage menawarkan berbagai produk dan keuntungan yang lebih menarik bagi konsumen. Pengertian keuangan inklusif. Financial inclusion merupakan suatu keadaan di mana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi. Keuangan inklusif itu menjadi tren setelah terjadinya krisis tahun 2008 yang ditandai dengan banyaknya dampak yang terjadi pada golongan berpendapatan rendah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, keuangan inklusif adalah segala upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama untuk daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau atau daerah perbatasan.
Selanjutnya, kontribusi fintech terhadap inklusi keuangan. Adapun kontribusi yang diberikan oleh fintech terhadap inklusi keuangan diantaranya yaitu yang pertama menjangkau orang yang belum memiliki akses ke bank. Menurut data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2016 yang dilakukan oleh OJK menunjukkan bahwasannya indeks inklusi keuangan di Indonesia berada di angka sekitar 59,74%. Sedangkan pemerintah menargetkan kenaikan inklusi keuangan di angka 75% pada tahun 2019. Demi mencapai angka itu, diperlukan setidaknya 51,8 juta penduduk dewasa yang terinklusi. Dalam usaha peningkatan ini, fintech juga memberikan peran penting dalam menjangkau bagian masyarakat Indonesia yang selama ini belum merasakan layanan keuangan, seperti dari perbankan. Kemudian yang kedua, penyediaan pinjaman cepat tanpa jaminan. Jadi dengan adanya fintech yang menyediakan pinjaman online, masyarakat yang sebelumnya masih mengandalkan rekening dalam hal pinjam meminjam uang, kini mereka sudah bisa merasakan manfaatnya pinjaman mudah tanpa gangguan. Jadi pinjaman tunai yang disediakan oleh fintech pun bisa cair cepat, sehingga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam kondisi mendesak. Syaratnya pun mudah juga tidak terlalu ribet sehingga pinjaman yang mereka lakukan bisa segera diajukan. Kemudian ada tujuan dari keuangan inklusif. Visi nasional keuangan inklusif itu dirumuskan untuk mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan terciptanya stabilitas. Tujuan dari keuangan inklusif itu yang pertama menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, seperti penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan dan meningkatkan akses masyarakat. Yang keempat, memperkuat sinergi antar bank, baik lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan non-bank. Yang kelima, mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk memperluas cakupan layanan keuangan. Hadirnya perusahaan startup finansial atau fintech di Indonesia yang ramai diaplikasikan, termasuk juga situs website dari startup pinjaman hutang online. Banyak startup fintech lokal yang didirikan para pebisnis muda Indonesia. Sampai dengan Oktober 2018, berdiri ratusan situs fintech yang menawarkan jasa layanan keuangan, antara lain untuk kepentingan seperti peminjaman dana tunai atau lending, pembiayaan atau funding, pembayaran, payments, investasi online, perencanaan keuangan atau personal finance dan lain-lain. Nah, untuk melindungi kepentingan konsumen dari segi keamanan dana dan data, maka pihak BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengeluarkan regulasi terkait fintech untuk perusahaan startup yang bergerak dalam bidang peminjaman atau peer-to-peer lending yang merupakan ranah pengawasannya. Nah, akhirnya OJK itu menerbitkan peraturan yang tertuang dalam peraturan OJK. Mengapa seperti itu? Itu dimaksudkan demi kepentingan nasional untuk pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan stabilitas sistem keuangan. Menurut OJK, utang online dengan istilah resminya pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau LPMUBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Nah, berikut ini adalah situs-situs peer-to-peer pada pertanian. Ya, yang pertama ada TaniHub. Nah, pada TaniHub itu di sini Anda bisa jadi investor yang mendanai petani dengan keuntungan yang menarik. Dana ini akan dibuat untuk mengembangkan usaha para petani. Jenis pembayarannya itu ada dua jenis, dari Tani Fund, yaitu dengan skema bagi hasil dan skema pengembalian. Setiap uang yang disetor digunakan dalam program budidaya. Nah, yang kedua adalah iGrow. iGrow itu sebuah platform yang membantu petani lokal lahan yang belum optimal diberdayakan, dan para investor itu
dan para investor penanaman untuk menghasilkan produk pertanian organik berkualitas tinggi. Pada saat ini hanya dengan pasar Indonesia, iGrow telah berhasil mempekerjakan 2.200 lebih petani di 1.197 hektar lebih lahan dan memperoleh lebih dari 500 ton panen kacang tanah yang baik dan berkualitas. Tidak hanya itu, iGrow juga telah menjadi sumber pendapatan bagi para petani, pemilik lahan, dan investor penanaman. iGrow itu menciptakan model pertanian yang baru, ia scalable dan efisien. iGrow memberikan pengalaman seperti bermain game Farmville bagi para investor penanaman, sehingga mereka tidak hanya bisa melihat investasi mereka, tapi juga bisa merasakan senangnya menumbuhkan dan melihat perkembangan tanaman, dan investor bisa menanamkan modal yang digunakan. Nah, untuk mendanai seluruh kegiatan petani sehingga akan mendapat bagi hasil bersih yang secara umum dibagikan ke pengelola sebesar 40%, di mana investor dapat 40% dan iGrow mendapatkan 20%. Dan perusahaan ini juga sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, yang ketiga itu ada crowd. Investasi di platform ini bisa dimulai dari uang 10.000. Uang yang diinvestasikan itu akan digunakan untuk budidaya atau jual beli kegiatan pertanian. Situs ini didirikan pada September 2015, yang dimana platform ini mempertemukan investor dengan proyek pertanian. Dengan investasi ini, Anda akan mendapatkan keuntungan dengan sistem bagi hasil. Pembiayaannya di Crowde bisa dilakukan dengan skema bagi hasil dan pinjaman. Besarnya keuntungan diperoleh tergantung proyek yang akan dibiayai. Nah, saat ini Crowde sudah mendaftarkan izin usahanya tersebut ke OJK. Yang keempat juga ada Tani Joy. Platform ini juga menghubungkan pemilik lahan dengan petani yang tidak punya lahan untuk digarap. Nantinya pemilik lahan akan memberikan lahannya untuk digarap oleh petani dengan bantuan modal dari investor. Ada 5 pihak yang terlibat dalam proyek ini. Nah, dalam Tani Joy, investor akan menerima hasil hingga 30%, sementara petani akan mendapatkan hasil sebesar 40%. Nah, selanjutnya ada Festival. Festival sendiri menerapkan konsep syariah terkait bagi hasil antara investor dan peminjam, atau seperti petani atau peternak. Dalam konsep tersebut, festival membuat semacam kontrak bagi hasil kepada investor dan peminjam secara terpisah. Nah, sampai sejauh ini pendanaan yang telah disalurkan oleh festival tercatat sebesar lebih dari 9 miliar untuk mitigasi risiko. Tim festival juga melakukan survei langsung ke lokasi peminjam. Meski begitu, risiko dalam berinvestasi di sektor pertanian tetap ada, misalnya akibat faktor cuaca. Terlebih, festival tidak menggunakan asuransi dalam investasi yang ditawarkan. Oleh sebab itu, maka kontrak kerjasama yang dibuat festival membuat klausul yang lebih detail. Nah, selanjutnya ada Ci Agriculture. Melalui pendekatan analisis big data, Ci Agriculture mengembangkan sebuah sistem manajemen pertanian yang mampu menghasilkan analisis komprehensif berdasarkan analisis cuaca, informasi sensor tanah, serta pencitraan satelit dan drone yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Sistem dikembangkan tersebut dirangkai dalam 3 produk, yaitu Crop Accurate, AgriTrack, dan Crop Insurance. Crop Accurate memanfaatkan sistem sensor, drone, dan remote sensing untuk mengumpulkan data yang akan digunakan oleh sistem smart farming. Sistem tersebut dapat memandu kegiatan para petani, binaan agregator, atau komunitas binaan bank, microfinance, produsen makanan, atau komunitas mandiri, sehingga kegiatan petani dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Tetapi yang membuat produk ini menjadi berbeda adalah Ci Agriculture itu mendasarkan semua perhitungan dan skemanya pada teknologi smart farming, sistem sensor, dan analisis potensi pertanian. Nah, selanjutnya ada Eragano. Eragano itu merupakan sebuah aplikasi mobile yang disediakan untuk membantu petani mendapatkan informasi terkait cara bercocok tanam, membantu petani terkoneksi dengan fasilitas pinjaman mikro, dan membantu penjual produk pertanian tersebut dengan harga terbaik ke restoran dan hotel. Nah, Eragano itu mengklaim pihaknya ingin membantu petani kecil yang saat ini secara total jumlahnya lebih dari 15% penduduk Indonesia. Dengan solusi end-to-end yang bertujuan akhir meningkatkan taraf hidup petani dan kualitas hasil pertanian, Eragano disebutkan berusaha melepaskan petani dari jeratan rentenir dan tengkulak
yang selama ini menjadi momok. Pasca panen, Ergano melalui Ergano Store melayani layanan B2B, membantu penjual hasil panen tersebut ke restoran, ke hotel, dan catering dengan harga yang lebih layak. Nah, yang selanjutnya itu ada Etani. Etani itu menggabungkan 3 rantai bisnis utama dari industri pertanian dan peternakan, yakni rantai pasokan di hulu meliputi digitalisasi kegiatan produksi peternakan dan pertanian, manajemen logistik selepas panen, dan sistem distribusi hingga ke tangan konsumen atau di bagian hilir. Semua itu diharapkan tidak hanya membantu para para pembeli seperti ibu-ibu rumah tangga yang berbelanja, tapi juga menjaga proses produksi dan distribusi. Selanjutnya ada Karsa. Karsa ini merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan sebagai platform all-in-one untuk semua para stakeholder di sektor pertanian. Karsa memberikan informasi-informasi penting bagi petani seperti meliputi informasi cuaca, harga, berita mengenai pertanian, dan termasuk fitur ini untuk memesan peralatan untuk pertanian. Selain itu, petani Karsa juga didesain untuk dan disiapkan untuk berbagai pihak yang terlibat di sektor pertanian, seperti aparat pemerintahan, pemilik produk pertanian, produsen alat pertanian, dan pelaku agrikultur lainnya. Selain dalam bentuk aplikasi mobile, Karsa juga disebut bisa diakses menggunakan desktop dalam bentuk aplikasi web. Ya, yang terakhir itu ada Kecipir. Kecipir merupakan online marketplace produk sayur, buah, bumbu, ayam organik berkualitas, memotong mata rantai distribusi konvensional di pasar tradisional menjadi lebih singkat. Melalui marketplace ini diharapkan semua petani sayuran organik bisa menjual langsung produknya dengan harga yang bersaing dengan sayuran biasa. Nah, dengan sistem marketplace yang diterapkan oleh Kecipir, hal ini seharusnya lebih menguntungkan bagi pihak petani yang bisa memperoleh harga jual lebih tinggi dari cara penjualan sebelumnya. Konsumen sendiri bisa mendapatkan harga yang nilainya bisa 50% lebih rendah dibandingkan dengan harga jual di supermarket atau pasar swalayan pada umumnya. Penerapan fintech pada pertanian di Indonesia. Yang pertama itu ada peran penting sektor pertanian. Berdasarkan data BPS, sektor ini adalah penyumbang PDB terbesar kedua setelah industri pengolahan, dengan kontribusi mencapai 13,54%. Sektor ini juga menyerap sekitar 32% tenaga kerja nasional. Namun, terdapat tantangan besar seperti rantai distribusi yang panjang dan sulitnya akses permodalan bagi petani, yang seringkali menjadi penghambat bagi pertumbuhan sektor ini. Kemudian kemunculan fintech pertanian. Disinilah teknologi finansial atau fintech masuk dan menawarkan solusi baru. Beberapa platform seperti TaniFund, TaniHub, dan iGrow kini menyediakan akses permodalan banyak peluang investasi jangka panjang untuk masyarakat. Fintech ini mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pertanian tanpa harus memiliki lahan atau kemampuan bertani. Platform-platform seperti ini resmi dan berada di bawah pengawasan OJK, sehingga keamanan penggunaan juga lebih terjamin. Kemudian tantangan utama adalah pertanian. Tantangan di sektor pertanian Indonesia masih banyak. Pertama, masalah lahan. Kepemilikan lahan petani rata-rata sangat kecil, kurang dari setengah hektar, yang tentu saja jauh dari cukup untuk mencapai skala ekonomis. Yang kedua, sebagian besar petani masih menggunakan sistem yang sangat tradisional. Banyak petani yang kurang inovatif akibat ketidakpastian cuaca, ancaman hama, dan minimalnya modal. Ketiga, rendahnya penghasilan membuat profesi petani kurang menarik bagi generasi muda yang lebih tertarik ke sektor yang lain. Selanjutnya, peran fintech dalam mengatasi tantangan ini. Di sini, fintech memberikan sejumlah solusi. Fintech pertanian memudahkan konsolidasi lahan, memungkinkan petani bekerja sama dengan pengolahan lahan tanpa mengubah kepemilikannya. Selain itu, fintech membuka kesempatan investasi jangka panjang hingga 15 tahun, memungkinkan masyarakat untuk mendukung pertanian dan turut menikmati hasilnya. Kehadiran fintech dapat mendorong pertanian Indonesia menuju masa depan yang lebih modern. Peran fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan di sektor pertanian di Indonesia. Yang pertama, ada peluang fintech dalam sektor pertanian. Bank syariah dan fintech kini bisa berkolaborasi untuk meningkatkan inklusi keuangan di pedesaan dan daerah yang terpencil. Dengan kerjasama ini, layanan seperti pembiayaan, pembayaran digital, dan pengaturan keuangan menjadi lebih mudah diakses bagi para petani. Fintech agro berperan dalam membantu para petani dengan akses modal,
kerjasama investasi dan pembagian hasil. Misalnya petani dapat berkolaborasi langsung dengan investor untuk penyediaan benih hingga pembagian hasil nantinya. Dengan adanya fintech, pertanian di Indonesia dapat dihidupkan kembali melalui model pendanaan alternatif, seperti peer-to-peer lending yang memberi peluang besar bagi petani kecil. Kemudian manfaat fintech untuk para petaninya. Fintech memungkinkan petani untuk langsung berinteraksi dengan investor dan memperoleh layanan keuangan yang lebih modern. Ini akan mengangkat martabat petani dan memfasilitasi akses yang lebih baik terhadap pendanaan dan dukungan usaha. Fintech juga mempermudah transaksi pencairan dana hingga pengaturan keuangan bagi petani sehingga dapat meningkatkan produktivitas mereka. Kemudian kendala dalam pengembangan fintech agro. Yang pertama itu infrastruktur. Banyak daerah pedesaan yang masih kekurangan akses internet sehingga layanan fintech sulit berkembang di sana. Kemudian sumber daya manusia. Masih banyak masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan menggunakan aplikasi fintech, sehingga penyebaran informasinya terhambat. Kemudian regulasi. Meskipun OJK sudah mengeluarkan peraturan terkait fintech, regulasi yang ada masih dirasa kurang untuk mendukung pertumbuhan fintech di sektor pertanian. Lalu literasi keuangan. Kurangnya pemahaman masyarakat pedesaan terhadap layanan keuangan digital menjadi tantangan tersendiri. Rendahnya literasi ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi sangat penting agar masyarakat dapat memahami manfaat fintech dan menggunakannya secara optimal. Selanjutnya ada kendala yang dihadapi oleh ketika mau pengembangan fintech Argo. Yang pertama itu ada infrastruktur, di mana sini kesenjangan infrastruktur antara kota dan juga pelosok desa itu juga menjadi kendala yang begitu tampak nyata. Kenapa? Karena teknologi fintech ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan akses internet, di mana yang seperti kita tahu juga di daerah Indonesia ini masih banyak desa-desa yang belum memiliki akses internet. Terus selanjutnya ada sumber daya manusia, di mana masyarakat memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam menyerap aplikasi teknologi yang paling baru. Terus juga terbatasnya kemampuan dalam mengaplikasikan fintech ini untuk membuat penyebaran fintech agro menjadi terhambat karena kurangnya tenaga kerja yang menunjang keberlangsungan perekonomian modern. Jadi dari masyarakatnya itu sendiri masih belum banyak yang paham tentang teknologi ataupun tentang fintech agronya itu sendiri, susah untuk menerima. Selanjutnya ada tentang masalah perundang-undangan, di mana undang-undang di Indonesia mungkin masih terbatas untuk mengatur fintech, yang itu juga menjadi kendala tersendiri dalam penyebaran aplikasi fintech ini. Meskipun OJK telah menggunakan PJOK yang mengatur tentang fintech, namun kebijakan OJK ini masih dirasa kurang untuk mensupport penyebaran dari aplikasi fintech. Selanjutnya adanya kurangnya literasi keuangan, di mana kurangnya literasi keuangan dari masyarakat ini itu akan berdampak pada masyarakat pedesaan yang belum mengenal fintech, tentang bagaimana cara menggunakannya, apa saja manfaatnya, keuntungannya itu ada apa aja, dan apa sih tujuan kita harus menggunakan fintech ini. Nah, terus juga ini menjadi mungkin dorongan bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi tentang literasi keuangan dan juga aplikasi fintech, dan juga bisa juga melalui diskusi melalui jaringan media sosial, di mana itu akan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan tentang literasi keuangan, sehingga penyebaran fintech ini bisa tersebar lebih luas lagi.
Selanjutnya masuk ke teori-teori. Yang pertama ada teori difusi inovasi yang dipopulerkan oleh Rogers, di mana teori difusi inovasi merupakan teori yang membahas tentang bagaimana ide atau gagasan baru dan teknologi tersebar dalam suatu kebudayaan, di mana teori difusi inovasi ini merupakan perpaduan dari kata difusi dan juga inovasi. Dalam KBBI, kata difusi memiliki arti berupa penyebaran atau perembesan sesuatu berupa kebudayaan, teknologi, ataupun ide. Nah, sedangkan inovasi itu memiliki arti sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, yakni sebuah pembaruan. Teori yang dikemukakan oleh Rogers ini diyakini bahwa inovasi yang terdifusi ke seluruh masyarakat dengan pola yang dapat diprediksi. Rogers juga mendefinisikan difusi inovasi sebagai sebuah proses yang mengkomunikasikan informasi tentang ide baru yang dipandang secara subjektif. Makna inovasi demikian perlahan-lahan dikembangkan melalui sebuah proses konstruksi sosial, di mana sebuah inovasi dikembangkan oleh seseorang yang diperhatikan melalui dimensi waktu. Dalam juga dijelaskan bahwa terdapat dua buah sumbu, yang satunya juga menjelaskan tingkat adopsi dan juga sumbu lainnya itu akan menjelaskan mengenai dimensi waktu. Nah, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa teori difusi inovasi ini merupakan proses sosial dalam mengkomunikasikan informasi mengenai ide-ide baru yang awalnya dipandang secara subjektif, namun secara perlahan-lahan mulai dikembangkan melalui proses konstruksi sosial sehingga dapat dipandang secara objektif. Selanjutnya ada teori intermediasi keuangan, yang dimana itu membahas tentang fungsi institusi perbankan, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang kekurangan dana, di mana perbankan berperan penting dalam perekonomian, diantaranya untuk memperlancar proses pembayaran, mencapai stabilitas keuangan, dan juga melaksanakan kebijakan moneter. Nah, manfaat dari intermediasi keuangan itu sendiri adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana dengan menyalurkan dana kepada sektor produktif, intermediasi keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Terus selanjutnya juga akan menciptakan lapangan kerja dengan tadinya intermediasi keuangan ini mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini juga akan mendorong untuk menciptakan lapangan kerja baru. Selanjutnya juga akan karena yang tadinya misal yang pengangguran itu mendapat kerja, kan artinya juga akan meningkatkan kesejahteraan, di mana akses terhadap layanan keuangan dapat meningkat. Itu juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya proses terjadinya intermediasi keuangan itu sendiri, di mana yang pertama ada perhimpunan dana, di mana yang tadi kayak lembaga keuangannya itu menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai produk seperti deposito, tabungan, ataupun obligasi. Setelah melalui perhimpunan dana, maka lanjut ke penyaluran dana, di mana dana yang terkumpul kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, misalnya dalam bentuk pinjaman untuk usaha, kredit konsumer, ataupun pembiayaan investasi. Selanjutnya juga ada transformasi aset, di mana lembaga keuangan mengubah aset-aset yang berjangka pendek seperti deposito itu menjadi aset-aset yang berjangka panjang seperti kredit. Selanjutnya juga yang keempat ada manajemen resiko, di mana lembaga keuangan juga berperan dalam mengelola resiko yang terkait dengan penyaluran dana, seperti resiko kredit ataupun dan juga resiko likuiditas. Oke, selanjutnya ada lembaga yang menaungi vintage. Jadi lembaga yang menaungi vintage ini di Indonesia ada dua, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Nah, saya ingin membandingkan dari kedua lembaga keuangan tersebut. Jadi sebenarnya fokus pada kedua ini juga berbeda. Seperti
Otoritas Jasa Keuangan. Dia berfokus pada pengaturan dan pengawasan fintech yang menawarkan layanan keuangan seperti peer-to-peer lending eh, dan crowdfunding. Ini mencakup platform yang memberikan pembiayaan kepada petani yang bisa membantu mereka mengakses modal kerja. Jadi tujuan utama OJK ini untuk memastikan platform fintech ini beroperasi secara aman, transparan, dan melindungi hak-hak konsumen, termasuk petani sebagai salah satu target inklusi keuangan. Nah, kalau Bank Indonesia sendiri fokusnya juga berbeda. Dia fokus pada fintech yang menyediakan layanan sistem pembayaran termasuk e-money, digital wallet, dan transfer antar bank. Ini memudahkan petani untuk mengakses sistem pembayaran digital yang cepat, aman, dan mengurangi ketergantungan pembayaran tunai, terutama di wilayah pedesaan. Nah, selanjutnya ada jenis fintech yang diawasi. Nah, OJK, seperti OJK, dia mengatur fintech di sektor lending misalnya, peer-to-peer lending untuk pendanaan petani dan investment seperti equity crowdfunding. Nah, dengan adanya pengawasan OJK ini, fintech lending yang melayani petani diharapkan dapat menawarkan akses pembiayaan yang terjangkau dan sesuai aturan dengan transparan suku bunga dan risiko. Nah, selanjutnya jenis fintech yang diawasi oleh Bank Indonesia. Eh, Bank Indonesia ini mengawasi fintech di sektor pembayaran digital, termasuk teknologi QR Code, misalnya QRIS, yang memudahkan transaksi non-tunai di wilayah pedesaan. Jadi sistem pembayaran digital yang diawasi BI ini memungkinkan petani melakukan transaksi atau menerima pembayaran secara instan, bahkan di daerah yang sulit dijangkau oleh layanan perbankan konvensional. Selanjutnya mengenai regulasi. Eh, Kalau OJK itu ada regulasi PJOK nomor 77 garis miring PJOK 01 garis miring 2016. Itu tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mengatur peer-to-peer lending. Regulasi ini relevan bagi petani yang ingin mengakses modal kerja melalui fintech lending yang beroperasi di bawah pengawasan dan perlindungan OJK. Nah, OJK ini juga mengeluarkan regulasi untuk perlindungan konsumen, memastikan fintech memberi informasi yang jelas dan tidak menyesatkan petani sebagai pengguna layanan. Selanjutnya regulasi dari Bank Indonesia ada PBI nomor 18 garis miring 40 garis miring PBI garis miring 2016 tentang penyelenggaraan prosesan transaksi pembayaran yang mengatur layanan pembiayaan digital termasuk e-money dan dompet digital. Jadi QRIS ini menetapkan standar kode QR pembayaran yang dapat digunakan oleh petani melakukan transaksi secara mudah dan universal di berbagai platform fintech pembayaran. Selanjutnya ada perbedaan inklusi keuangan. Nah, kalau OJK sendiri berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan memungkinkan petani mengakses pembiayaan mikro dan modal kerja melalui fintech lending ini. Hal ini mendukung petani yang mungkin sulit mengakses kredit di bank-bank konvensional. Nah, jadi OJK juga mempromosikan literasi keuangan kepada petani agar memahami manfaat dan risiko layanan fintech lending ini dan mengurangi risiko peminjaman yang tidak sehat. Selanjutnya ada Bank Indonesia. Nah, ini mendukung inklusi keuangan dengan mendorong penggunaan layanan pembayaran digital di kalangan petani, memungkinkan transaksi yang lebih efisien, aman, dan tidak terbatas secara geografis. Jadi BI melakukan sosialisasi dan literasi keuangan untuk memperkenalkan teknologi pembayaran digital kepada petani dan masyarakat desa, sehingga mereka lebih mudah mengadopsi pembayaran digital. Oke, selanjutnya kesimpulan. Jadi dari kelompok kami yang membahas tentang pembiayaan digital pada sektor pertanian di Indonesia, eh, kita mendapat kesimpulan bahwa modernisasi teknologi Indonesia memberikan solusi bagi berbagai tantangan di sektor pertanian, seperti keterbatasan lahan, modal, dan tenaga pengolahan lahan.
Nah, vintage Argo ini hadir sebagai alternatif untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi petani, menyediakan layanan pembiayaan digital, dan pengaturan keuangan. Perusahaan vintage Argo mendukung kolaborasi antar petani dan investor dalam modal, pembiayaan benih, hingga pembagian hasil dan penggajian petani secara bulanan. Namun, vintage agro masih terkendala rendahnya literasi digital, sumber daya manusia yang kurang, dan keterbatasan akses. Jaringan di pedesaan, OJK dan BI mendukung inklusi keuangan petani dengan peran yang berbeda-beda. Seperti OJK mengawasi pembiayaan untuk akses modal, sementara BI memfasilitasi sistem pembayaran digital, menciptakan ekosistem vintage yang berkelanjutan bagi petani. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.